Halo adik-adik kelas 6, apa kabar? Pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, muatan IPS dan IPA. Baik, selamat belajar. Baik, pelajaran pertama kita adalah muatan IPS, fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, kepala negara presiden. Kemudian ibu kota negara adalah Jakarta, bahasa nasional bahasa Indonesia, mata uang rupiah. Kemudian Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah Pancasila merupakan dasar negara. Kemudian berikut adalah negara Brunei Darussalam, kepala negara Sultan Haji Hassanal Bolkiah, ibu kota Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu, mata uang Brunei dolar. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian negara Kamboja, kepala negara raja, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional adalah Khmer, mata uang adalah Riel. Kemudian negara berikutnya adalah Laos, kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, ibu kota Daya Vientiane, bahasa nasional adalah Lao, mata uang adalah Kip. Kemudian negara Malaysia, kepala negara Malaysia dikepalai oleh Sultan Muhammad V, kepala pemerintahan adalah Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, ibu kota Kuala Lumpur, bahasa Melayu. Kemudian mata uang ringgit. Kemudian negara Myanmar, kepala negara adalah presiden, ibu kota Naypyidaw, bahasa nasional Myanmar, mata uang kyat, dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Kemudian fakta politik berikutnya adalah negara Filipina, kepala negara adalah presiden, ibu kota Manila, bahasa Filipina, mata uang peso. Kemudian negara berikutnya adalah negara Singapura, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, mata uang dolar Singapura. Singapura terdapat menjadi negara yang paling maju. Thailand dikepalai negara oleh Mahvijaralokoin, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang baht. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Negara berikutnya adalah Vietnam. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Hanoi, bahasa nasional Vietnam, mata uang dong. Baik, pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran IPA dengan materi perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina, putik. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Baik, ini contoh-contohnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan manusia. Contohnya akar tunggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragi. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makan bagi tumbuhan itu.
Kemudian umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bakung, dan bunga tulip. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tinggal antara lain kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Kemudian yang kelima adalah geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya adalah arbei, rumput teki, dan stroberi. Kemudian tunas. Tunas tumbuhan dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Contohnya adalah pisang, bambu, dan tebu. Kemudian tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Contohnya adalah cocor bebek, sukun, dan cemara. Kemudian perkembangan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Kemudian yang kedua menempel, menyambung, stek, dan merunduk. Mencangkok, yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji, berkeping dua, misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Tujuan okulasi yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh suatu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Kemudian yang keempat, menyetek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat distek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Yang kelima, merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akar banyak cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk, kemudian dipotong. Contohnya adalah alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.